apakah betul, ini salah satu contoh aja, apakah betul metode A ini bisa meningkatkan hasil belajar siswa SMP Negeri 1 kelas 2, ya misalnya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MK Talks Academy, forum berbagi informasi seputar dunia akademik. Baik sahabat aktivitas akademika dimanapun Anda berada, selamat datang kembali pada acara yang tentunya Anda tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan di UMK Talks Academy. Saya Sudarman SPD, MED, hari ini akan memandu sahabat aktivitas akademika untuk membahas sebuah topik yang baru, namun tentunya masih berhubungan dengan pembahasan pada topik-topik sebelumnya. Dan tentunya sudah hadir di sini bersama kita narasumber andalan kita, siapa lagi kalau bukan the one and only Profesor Ali Soka MA PhD. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat saja. Mudah-mudahan Mas Darman juga gitu ya. Alhamdulillah sehat, Prof. Insya Allah. Oke, baik Prof. Hari ini kita akan membahas menempatkan jawaban pada pertanyaan penelitian atau research question. Bagaimana cara kita mengelaborasi jawaban untuk menjawab research question. Ini sedikit menarik ini, Prof, karena dari buku yang saya baca, Prof ada menyebutkan istilah yang menurut saya unik. Ya, ada dua mazhab. Ya, cara orang menarik kesimpulan ada dua mazhab. Ya, mungkin bisa dijelaskan, Prof, mazhab yang dimaksud di sini apa saja, Prof? Monggo, Prof. Ya, baik, terima kasih. Jadi betul pada kali ini bahasannya kita fokuskan pada perbedaan cara ya. Perbedaan cara menempatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Jadi, atau mungkin menempatkan tercapainya tujuan penelitian kalau disebutkan sebagai tujuan. Jadi pada dasarnya tidak ada masalah salah dan benar, tapi ini pilihan lah gitu. Mungkin Mas Darman juga seringkali mendengar kalau ada ujian-ujian skripsi atau tesis atau nanti disertasi, bisa juga ada penguji yang menanyakan ini benang merahnya mana antara simpulan dengan pertanyaan penelitian gitu. Jadi kalau kemudian ada pertanyaan benang merah antara pertanyaan penelitian dengan simpulan, itu biasanya mencari di bagian simpulan itu jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Jadi artinya, kalau tadi pertanyaan awal adalah bagaimana menempatkan jawaban terhadap penelitian, maka pilihan pertama itu adalah ya itu tadi, kalau orang mencari ada di simpulan yang disebut kemudian benang merahnya itu. Sehingga kemudian kalau mau menyebut benang merahnya atau menjawab pertanyaan mana benang merahnya itu, tentu kalau ditelusur dari rumusan pertanyaan penelitian di bagian pendahuluan, ada 3 pertanyaan penelitian misalnya, maka penguji yang bertanya seperti tadi itu ingin tahu di simpulan itu jawaban pertanyaan penelitian yang pertama yang mana, yang kedua yang mana, yang ketiga yang mana, sehingga kemudian ada hubungan one-to-one relationship ya, jadi hubungan antara satu pertanyaan penelitian dengan satu jawaban. Kemudian juga pertanyaan kedua dengan jawaban kedua. Pertanyaan ketiga, jawaban ketiga. Ini tidak salah, tapi itu satu pendekatan. Masalahnya adalah apabila kemudian misalnya pertanyaan penelitiannya itu lokal, ya lokal itu artinya menanyakan apakah betul, ini salah satu contoh aja, apakah betul metode A ini bisa meningkatkan hasil belajar siswa SMP Negeri 1 kelas 2, ya misalnya gitu ya. Ini kan lokal ya Mas Darman, lokal karena lokasinya, tempat dikumpulkannya data penelitian itu menyebut lokasi di sebuah sekolah tertentu
di kelas tertentu lah. Nanti kalau kemudian itu di dalam simpulannya menyebut jawaban terhadap pertanyaan penelitian itu, kan akan disebut metode ini berhasil meningkatkan capaian belajar untuk siswa kelas sekian di sekolah sekian. Itu kan sifatnya lokal, Mas Darman, ya, lokal. Jadi pertanyaannya lokal, jawabannya pasti lokal kalau kemudian yang namanya benang merah tadi. Nah, kalau lokal, maka ini ya kontribusinya terhadap keilmuan yang kemudian apakah itu berlaku juga untuk sekolah yang lain, untuk pembelajaran yang lain, maka ini yang kemudian dianggap dipertanyakan, sehingga aspirasinya bisa dianggap lokal. Tetapi kalau kemudian pertanyaan-pertanyaannya itu sifatnya umum, universal, bisa saja kemudian pertanyaan itu jawabannya juga universal. Ya, artinya tidak ada masalah kan gitu. Jadi akan bermasalah kalau pertanyaannya sangat lokal, jawabannya kalau harus sama dengan pertanyaannya berarti juga lokal. Padahal simpulan yang baik adalah simpulan yang kira-kira bisa berlaku untuk segala situasi yang sifatnya universal. Oleh karena itulah saya mengatakan ini pilihan. Jadi saya menyebutnya madhab lah gitu. Madhab itu cara berpikir ya. Kalau cara berpikirnya seperti tadi, maka tidak ada masalah. Yes. Di dalam beragama kan juga ada madhab-madhab, semuanya benar juga. Ya tinggal mengikuti jalur yang mana kan gitu. Semuanya menuju sesuatu titik ya yang sama di akhirat, titiknya sama-sama surga kan gitu. Nah kemudian yang madhab kedua ini tempat menulis jawaban terhadap pertanyaan penelitian beda. Bukan di simpulan, tapi di bagian hasil. Jadi baik ini skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel yang dimuat di jurnal, itu ya pada umumnya itu mengikuti kaidah EMRAT ya, ada introduction, ada method, ada result. Nah, result inilah kemudian untuk mazhab kedua, ya, itu tempat ditulisnya jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Ingat bahwa pada waktu kita mengajukan pertanyaan penelitian, kemudian data dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian, dan setelah terkumpul data itu dianalisis, hasil analisis itu adalah jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Jadi hasil analisis itulah yang kemudian ditempatkan di bagian result, yaitu setelah metode. Di bagian hasil ya, setelah metode kan ada hasil. Nah bagian hasil setelah bagian metode itulah tempat menuliskan hasil analisis data. Nah, karena apa? Hasil analisis data yang dianalisis itu menghasilkan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Nah pertanyaannya adalah, kalau begitu, kalau jawaban terhadap pertanyaan penelitian itu ada di bagian hasil, setelah itu kan ada bagian pembahasan, baru kemudian setelah itu ada simpulan. Pertanyaan adalah di simpulan itu isinya apa gitu. Ini mazhab dua ya. Kalau mazhab satu tadi memang begitu tadi. Mazhab dua ini hasil analisis data yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang kemudian itu masih perlu dibahas, ditulis dalam bagian pembahasan. Bagian pembahasan itu apa? Bagian pembahasan itu saya kira saya tidak ingin banyak mengulang, tapi intinya adalah memaknai, memberikan makna, interpretasi dari hasil analisis, dan kemudian juga bisa membanding-bandingkan dengan temuan-temuan penelitian sebelumnya, atau membanding-bandingkan dengan teori. Oleh karena itu kemudian bisa saja itu menjadi lebih bermakna. Ya, kalau analisis data itu lebih banyak mengandalkan, katakanlah misalnya menggunakan statistik, apakah hasilnya signifikan atau tidak, bedanya signifikan atau tidak, bagaimana korelasinya misalnya, itu kan statistik ya. Tapi kemudian bagian pembahasan itu dimaknai oleh peneliti yang menguasai bidang ilmunya itu. Jadi sudah lepas dari
kaitan-kaitannya dengan statistik, tetapi masuk kepada substansi keilmuan, maka itulah yang disebut dengan pemaknaan. Itulah yang kemudian bisa dibandingkan dengan pemaknaan hasil-hasil penelitian yang lain. Sehingga simpulan itulah yang kemudian berisi hasil analisis data yang kemudian dimaknai dan dibandingkan. Salah satu contohnya misalnya kalau korelasinya 0,6 itu tinggi atau rendah, itu belum bisa dimaknai kalau kemudian tidak dibandingkan dengan temuan penelitian yang sebelumnya. Sehingga dalam simpulan itu mengatakan 0,6 itu tinggi atau rendah, itu baru bisa disebutkan dalam simpulan setelah dibandingkan dengan temuan penelitian-penelitian yang lain. Mungkin 0,6 itu tinggi kalau dibandingkan dengan temuan sebelumnya. Mungkin itu sangat rendah kalau dibandingkan dengan temuan sebelumnya. Itulah yang kemudian dikatakan pada bagian simpulan. Jadi simpulan itu tidak hanya semata-mata untuk mazhab 2 ya, tidak hanya semata-mata jawaban terhadap pertanyaan penelitian, tapi setelah jawaban terhadap penelitian itu dimaknai dalam konteks hasanah ilmu, sehingga menjadi lebih universal. Jadi untuk mazhab 2 ini lebih banyak dijamin lebih banyak menonjol keuniversalannya. Kalau tadi misalnya pertanyaan penelitiannya itu sangat lokal, hasil menganalisis data yang dikumpulkan dari yang lokal tadi juga dimaknai dengan membandingkan temuan di lokal-lokal lain, maka kemudian bagian simpulan menjadi universal, keberlakuannya menjadi lebih luas. Jadi hanya peneliti yang ingin agar hasil penelitiannya itu dipublikasikan di jurnal-jurnal bereputasi, mazhab 2 ini mestinya yang dipilih karena itulah yang dikehendaki oleh para pengelola jurnal agar lebih bisa diterima, berlaku secara universal, tidak hanya untuk lokal di mana penelitian tadi dilakukan. Itu Mas Herman. Ya, baik Prof, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin satu lagi Prof. Ya, kita kan tadi nggak bisa mengatakan ini bahwa ini lebih baik daripada yang ini ya Prof. Nah, coba saya mau tanya, kalau Prof Ali sendiri prefer yang mana Prof? Mazhab 1 ya, atau mazhab 2? Kalau saya tergantung sebetulnya kalau kemudian itu katakanlah dalam kaitannya dengan persyaratan tugas akhir ya. Jadi, maka kalau untuk disertasi saya wajibkan pakai mazhab 2. Karena kemudian akan jelas kontribusinya terhadap perkembangan ilmu secara universal. Tapi kalau saya mau membimbing mahasiswa menulis skripsi di program sarjana, ya saya tidak menuntut sampai mazhab 2. Ya, jadi karena relatif mazhab 2 itu lebih sulit daripada mazhab 1. Kalau mazhab 1 kan straightforward ya, lugas langsung ya, dari jawaban terhadap pertanyaan penelitian, dari data yang dikumpulkan menjawab pertanyaan penelitian itu, kemudian dianalisis hasilnya apa pada simpulan. Jadi tergantung dari tuntutannya, tapi sekali lagi kalau kemudian itu ingin bermutu, walaupun skripsi, itu saya kira juga untuk bisa bermutu, itu bisa menggunakan mazhab 2. Apalagi kalau kemudian memang pertanyaan penelitian itu memang sifatnya lebih lokal. Jadi lokasi tempat melakukan penelitian itu sangat terbatas. Ya ini kekuatannya akan pada bagaimana akhirnya hasil analisis datanya itu diinterpretasi, dibanding-bandingkan dengan temuan penelitian lain sehingga simpulan itu isinya hasil pembahasan itu, bukan sekedar pertanyaan penelitian. Jadi skripsi saya kira juga bisa, tapi memang bisa lebih sederhana ya. Tapi sekali lagi kalau toh misalnya untuk tuntutan mazhab 1 itu mungkin untuk skripsi itu ya mazhab 1 tidak ada masalah. Begitu. Apalagi kalau kemudian misalnya penelitian dosen yang sifatnya itu ingin mendukung decision ya, pengambilan keputusan lembaga, itu bisa juga mazhab 1. Karena hanya ingin diberlakukan untuk
kebijakan yang sifatnya itu setempat gitu. Lokal. Tapi sekali lagi dua-duanya silakan memilih, itu tidak ada yang tidak masalah dari segi benar dan tidak benarnya. Tidak ada yang sifatnya mana yang benar, mana yang tidak benar. Tergantung tujuannya, tergantung audiensnya ya. Siapa yang kemudian akhirnya akan memanfaatkan itu, siapa akhirnya yang menjadi target akhir untuk kemudian bisa memanfaatkan hasil penelitiannya itu. Begitu Mas Darman. Baik Prof, terima kasih atas penjelasannya. Baik Prof, kita sudah sampai pada akhir acara Prof. Ada mungkin yang mau disampaikan sebagai simpulan Prof sebelum kita tutup? Ya, sekali lagi menurut saya sikap kita itu jangan kemudian menyebut yang satu salah, yang satu benar, yang satu baik atau yang satu tidak baik. Itu sebenarnya tergantung dari tujuan kita menulis karya ilmiah ya, baik itu dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, atau dalam bentuk artikel untuk jurnal, atau dari untuk kepentingan penelitian yang lain. Jadi lihat dulu kira-kira kebermanfaatannya itu mau menjangkau apa, sehingga kemudian bisa memilih. Ya seperti tadi misalnya kalau untuk kepentingan lembaga itu bisa saja mazhab 1. Ya, tapi bisa juga mazhab 2, artinya tidak ada masalah. Kalau kepentingan lembaga itu menggunakan 2, maka lembaga-lembaga yang lain di luar konteks peneliti itu bisa juga memanfaatkan. Kalau punya persoalan yang sama, maka itu juga berlaku untuk lembaga yang lain. Gitu, Mas Darman. Baik, terima kasih Prof atas kalau kemudian tahu ada mazhab 1, mazhab 2. Baik Prof, terima kasih atas kesimpulannya. Baik, sahabat Civitas Akademika, kita sudah sampai pada akhir acara. Jangan lupa jika ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di bawah ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe ya, like dan komen. Baik, saya Sudarman SPD MID pamit undur diri, sampai ketemu di MK Talks Academy pada episode selanjutnya. Ingat, MK Talks Academy forumnya orang cerdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Darman.